pagi, perkenalkan saya atas nama Bladina Skolastika Mudin. Saya dari kelas 11C SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, gambaran umum tentang sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, fungsi dari sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, mekanisme pertahanan tubuh. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Gambaran umum sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah mekanisme biologis yang melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit. Sistem ini itu terdiri dari organ, sel, dan molekul yang bekerja sama untuk mengendalikan dan menghancurkan zat asing yang berpotensi membahayakan. Sistem pertahanan tubuh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, itu mempertahankan tubuh dari patogen invasi. Yang kedua, itu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan, hewan, serta zat kimia. Yang ketiga, untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Yang keempat, mengendalikan dan menghancurkan sel-sel abnormal. Berikutnya adalah mekanisme pertahanan tubuh. 1. Pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan ini merupakan garis pertahanan pertama tubuh dan bekerjasama secara umum terhadap semua jenis patogen atau zat asing tanpa membedakan jenisnya. Mekanisme ini sudah ada sejak kita lahir. A. Penghalang fisik dan kimia. 1. Kulit. Kulit adalah lapisan terluar dari tubuh yang sulit ditembus oleh mikroorganisme. Yang kedua, lendir. Terdapat di saluran pernapasan, pencernaan, dan reproduksi, menangkap partikel asing. Yang ketiga, rambut halus atau silia, mendorong partikel keluar dari saluran napas. Yang keempat, air mata dan air liur. Mengandung enzim lisozin yang mampu menghancurkan dinding sel bakteri. Yang kelima, asam lambung. pH rendah yang membunuh mikroorganisme bersama dengan makanan dan minuman yang kita makan. B. Respon inflasi atau peradangan. Merupakan reaksi lokal terhadap cedera atau infeksi. Ditandai dengan kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri. Sel MATS melepaskan histamin yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah ke daerah yang terinfeksi. Yang kedua, itu pertahanan spesifik. Pertahanan ini adalah garis pertahanan kedua yang hanya bekerja setelah tubuh mengenali patogen secara spesifik. Mekanisme ini memiliki memori imunologis yang berarti tubuh dapat merespon lebih cepat bila patogen yang sama menyerang kembali. A. Sel limfosit. Sel limfosit B atau sel B menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen atau zat asing. Antibodi akan menempel pada patogen dan menandainya untuk dihancurkan. Sel limfosit T atau sel T. Sel ada 3, yaitu yang pertama sel T helper mengatur dan mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Yang kedua, sel T sitotoksik menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel kanker. Yang ketiga, sel T regulator mengendalikan sistem imun agar tidak berlebihan atau mencegah autoimun. B. Proses kerja pertahanan spesifik. 1. Pengenalan antigen. Patogen dikenal oleh antigen secara seperti makrofag. Yang kedua, aktivasi limfosit atau APC menampilkan antigen kepala sel T dan akan menghasilkan respon imun. Yang ketiga, memproduksi antibodi.
Sel B yang teraktivasi berubah menjadi plasma sel yang menghasilkan antibodi. 4. Penghancuran patogen. Antibodi dan sel T sintotosik bekerja sama menghancurkan patogen dan sel yang terinfeksi. Yang kelima, pembentukan memori. Sebagian sel B dan T berubah menjadi sel memori yang akan mengingat patogen tersebut dan memberikan kekebalan jangka panjang. C. Sel fagosit. C. Sel fagosit. Makrofag dan neutrofil adalah jenis sel darah yang dapat menelan dan mencerna patogen. Mereka menghasilkan zat asing, menelannya, dan menghancurkan dalam lisosom. D. Protein antimikroba. Komponen kelompok protein dalam darah yang membantu menghancurkan patogen. Interferon, protein yang diproduksi sel yang terinfeksi virus untuk memberi sinyal ke sel lain agar meningkatkan pertahanan virus. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. 1. Genetik. Kerentanan terhadap penyakit secara genetik. Contohnya adalah kanker. Kita bisa ambil contoh kanker payudara. Seseorang yang memiliki genetik dari keluarga memiliki kanker payudara akan menyebabkan orang itu bisa terkena kanker itu juga. Yang kedua, fisiologis, melibatkan fungsi organ tubuh, contoh kelebihan berat badan. Yang ketiga, stres, dapat melemahkan hormon seperti katecholamine yang memengaruhi imunitas tubuh. Yang keempat, usia, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Yang kelima, hormon, dipengaruhi oleh jenis kelamin. Contohnya, perempuan memiliki hormon estrogen lebih banyak memproduksi LG dan LGA. 6. Olahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Yang ketujuh, tidur. Kekurangan tidur dapat menyebabkan perubahan jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluler. Yang kedelapan, nutrisi. Vitamin dan mineral diperlukan dalam peraturan sistem imunitas. Yang kesembilan, penjauhan zat berbahaya. Bahan seperti radioaktif, pestisida, alkohol dapat menurunkan imunitas. 10. Racun tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, dapat mengganggu sistem kerja imunitas. Yang ke-11, penggunaan obat. Apabila menggunakan obat antibiotik berlebihan, itu dapat menyebabkan bakteri akan resisten kepada bakteri yang menyerang lagi. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.